Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pencinta catur dan para caturmania, selamat datang kembali di Legenda Catur Dunia. Tadi pagi kita sudah melihat permainannya Iren di turnamen Spice Cup babak kedua kawan. Dan tadi pagi juga sedang berlangsung babak ketiganya. Tapi sayangnya kawan, tadi saya sempat cari data game ketiga, tidak ada. Kemungkinan di babak ketiga Iren bermain menggunakan papan biasa yang tak terkoneksi dengan server internet. Jadi kita tidak bisa mengulas permainan Iren di babak ketiga kawan. Oleh karena itu kali ini saya akan coba hadirkan satu game kawan dari event Fugar Gasimov Memorial. Tapi sebelum itu kawan, coba kita lihat turnamen yang akan datang ini dari FIDE yang akan menggelar kejuaraan dunia Rapid dan Blitz 2022 yang akan dimulai tanggal 25 Desember. Kita akan tunggu siapa juara barunya kawan di turnamen ini. Kalau tahun lalu juara Rapidnya adalah Abdus Satrov dan juara Blitznya adalah MVL atau Maxime Lagravière. Kita tunggu saja, kurang 5 hari lagi kawan. Dan sekarang kita lompat ke turnamen Gasimov Memorial, di mana turnamen ini digelar untuk mengenang pecatur bertalenta asal Azerbaijan, Fugar Gasimov kawan. Dan turnamen ini sudah memainkan 6 game permainan Rapid kawan. Nanti akan disusul dengan permainan Blitz yang tinggal 3 babak saja atau 3 game saja di permainan Rapid ini kawan. Dimana sampai 6 game yang sudah dimainkan oleh 10 pemain ini, sementara Abdus Satrov memimpin klasemen kawan dengan perolehan 10 poin, mendapatkan 4 kali kemenangan dan 2 kali remis ini kawan. Memang susunannya tidak seperti klasemen biasa di mana poin tertinggi berada di atas, tapi sementara ini diacak kawan posisi klasemennya. Tapi kalian bisa melihat sendiri posisi Nordic back Abdus Satrov ini nomor 4 ini kawan mempunyai 10 poin dari 12 poin yang diperebutkan sampai 6 babak ini. Tinggal 3 babak malam ini akan dimainkan kawan. Kita tunggu saja siapa pemenang dari kejuaraan ini. Nanti 2 hari berikutnya akan disusul permainan Blitz kawan. Oke, kita akan lihat permainannya Abdus Satrov kawan. Dan game yang saya pilih ini permainan Abdus Satrov melawan Grandmaster asal Spanyol Vallejo Pons di babak pertama. Langsung kita ke langkah pertama. Oleh Abdus Satrov bermain dengan pembukaan Inggris, yang biasanya dia paling suka dengan pembukaan pion E4 ini kawan daripada pion D4 ataupun pion C4 ini. Pion E6 variasi Agin Court Defense, dan di sini kuda C3. Pion D5 berubah ke bentuk Queen's Gambit Decline, dan Vallejo Pons memilih dengan variasi Janoski. Idenya jelas untuk memperkuat petak C4 setelah pion D pukul pion C4 nanti. Seumpama putih melanjutkan kuda F3, ya hitam akan melanjutkan pion D pukul pion C4. Dan jika kalian ingin menguasai petak pusat kawan dengan pion E4 ini, pion B5 akan dimainkan. Jika pion A4, pion ini akan didorong kawan. Itulah tujuan permainan Janoski. Abdus Satrov memilih pertukaran langsung. Pion C pukul pion D5 terlebih dahulu, diambil balik oleh pion E, kuda F3, pion H6, gajah F4 dan kuda F6. Di sini pion E3, gajah D6. Langsung menantang pertukaran gajah gelap. Ditolak, Abdus Satrov menawarkan pertukaran di peta E5 kawan. Ya harapannya jika baku hantam terjadi masih bisa diambil balik dengan kudanya nanti. Ditolak dengan pion C6, menteri bergerak ke C2 seperti biasa. Kalian juga bisa melanjutkan gajah terlebih dahulu ataupun juga dengan pion H3 kontrol petak G4 kawan. Tapi menteri C2 dipilih oleh Abdus Satrov. Rokade oleh Vallejo Pons dan barulah gajah D3. Di sini benteng E8, barulah rokade Abdus Satrov di langkah ke-11-nya. Selanjutnya, gajah pukul gajah lanjut Vallejo Pons, langkah terbaik kawan diambil balik dengan kuda. Sekarang pion C5 tantang Vallejo Pons, ditolak dengan pion A4 untuk menghentikan laju pion B5 kawan. Dan di sini kalau kalian mendorong pion ini kawan, maka di sini putih bisa membalas dengan langkah gajah, ya lebih baik ditarik mundur. Kalau kalian menantang pertukaran, ini akan memberikan sedikit keuntungan bagi hitam kawan. Selanjutnya hitam akan melanjutkan langkah pengembangan kuda C6, akan didapatkan tempo oleh hitam untuk melanjutkan pengembangan. Mungkin pion F4 akan dilanjutkan oleh putih, benteng F bergeser kawan untuk ke pusat, ataupun juga bergerak benteng A ke B1 untuk memperkuat posisi pion B, bisa juga dipilih oleh putih di beberapa langkah berikutnya. Tapi tidak terjadi langkah pion C4, Vallejo Pons memilih dengan langkah pertukaran pion C pukul pion D4.
diambil balik oleh pion E dan kedua pemain mempunyai pion terpisah di lajur pusat. Selanjutnya adalah menteri B6 oleh Vallejo Pons. Coba pressure pion D4 kawan, dan kalian bisa backup pion ini dengan benteng D1 untuk membuat jebakan kawan. Tentu discover nanti kalau diambil oleh menteri hitam, ataupun dengan menteri bisa, atau bermain dengan pion A5 untuk mengusir menteri bisa. Tapi Abdussatrop melakukan manuver gebrakan pengorbanan, kuda ambil pion F7. Pengorbanan ditolak, memilih pengembangan kuda C6, pilihan terbaik. Kalau seumpama diambil raja kawan, nanti posisi raja sangat terekspos dengan gajah G6 skak, mendapatkan benteng yang di belakang. Terserah kalian bergerak ke sini kawan. Yang paling real adalah raja mundur ke F8, maka gajah ambil benteng. Kalau diambil oleh kuda, kuda ambil pion D5, ancam menteri, ancam gajah di sini, menteri C6 dan menteri putih B3 menolak pertukaran, tetap menjaga kudanya kawan. Kalau seumpama tadi gajah diambil oleh raja, tetap idenya sama untuk incar gajah C8 kawan. Oke, kembali lagi ke langkah aslinya. Itulah akibatnya jika raja sampai berani ambil pengorbanan kuda putih yang ada di peta F7 ini. Ditolak tadi, Vallejo Pons memilih langkah terbaik pengembangan kuda C6, pion A5 ditawarkan kawan. Apakah diambil dengan kuda atau ambil pion yang ada di peta D4. Tapi jangan dengan kuda kawan, karena menteri dalam posisi terancam. Lebih baik ambil pion D4 dengan menteri. Tapi menteri menolak, bergerak ke peta C7. Sekarang gajah G6, lindungi kuda kawan. Di sini gajah E6, kuda lari ambil pion H6, dan pengorbanan ini tidak bisa ditolak lagi oleh Vallejo Pons. Selanjutnya benteng dihajar oleh gajah, diambil balik oleh saudaranya. Selanjutnya benteng Fe1, melepaskan pion D4 kawan. Dia pressure gajah di sini. Kalau gajah ke F7 ke D7 kemungkinan terjadi pertukaran benteng sekali lagi. Vallejo Pons memilih ambil pion D4, menteri D3 menghindar kawan, dan kuda ini harusnya di backup dengan menteri ke peta F4, pilihan terbaik. Kemungkinan benteng D1 akan dibalas oleh putih. Tapi memilih langkah pengorbanan kuda dengan kuda G4, memberikan dukungan menteri kawan. Diterima pengorbanan kuda D4. Abdussatrop ambil dengan menteri, dan menteri hitam meluncur ambil pion H2 skak. Raja F1 tidak terburu-buru melakukan skak di sini kawan. Mungkin kalian tertarik melakukan skak di sini, berharap nanti juga ada discover kawan. Coba lihat, ini juga siap-siap untuk melakukan discover, tapi percuma. Ambil saja pion yang ada di peta G2 ini, barulah nanti bisa discover, karena posisi menteri kalian juga dalam posisi terancam tadi. Tapi masalahnya adalah benteng G1 ini juga jadi masalah kawan. Ini coba lihat, ini juga bisa jadi masalah. Tidak terburu-buru melakukan manuver H1 kawan, tapi memilih dengan langkah benteng F8, pilihan terbaik, menyerahkan gajah yang ada di peta E6. Sekali lagi diterima oleh Abdussatrop, benteng meluncur ke peta F2. Seumpama pion ini dipertahankan, kira-kira langkah apa yang terbaik untuk mempertahankan? Pion F3 mungkin jadi pilihan utama kawan. Tapi menteri H1 skak, raja H2, dan menteri bisa ambil pion G2. Inilah efeknya kawan. Abdussatrop mengorbankan peta F2-nya, benteng ambil gajah E6, benteng ambil pion F2. Abdussatrop melakukan pengorbanan pertukaran menteri kawan dengan beberapa perwira mayor plus minor tadi. Kenapa di sini raja tidak ambil kuda kawan? Kalau hitam mau bermain remis, inilah kesempatannya. Melakukan skak-skak yang berulang-ulang kawan, yang sulit dihindari oleh putih. Tak perlu saya tunjukkan skak-skak berulangnya seperti apa, kalian bisa otak-atik sendiri. Tujuannya memang seperti itu, hitam berharap bisa mengakhiri permainan dengan remis jika kuda ini sampai berani langsung diambil. Oleh karena itu, Abdussatrop masih berharap dengan dua bentengnya melawan menteri plus kuda ini kawan. Dia masih mempunyai kuda di sini. Barulah sekarang kuda lari ke peta E4, terjadi pertukaran kuda baku hantam semacam ini. Sekarang kita dapati permainan sepasang benteng melawan menteri kawan. Kira-kira siapa yang lebih kuat? Secara teoritis pasang benteng lebih kuat kawan, dan komposisi pion pun setara. Cuma tidak simetrikal. Yang simetrikal ini hanya ada di sisi kiri papan saja, sedangkan di sisi kanan putih ada di lajur G, hitam ada di lajur H. Permainan berlanjut, menteri H1 skak, raja F2, menteri C1 ingin rebut pion, pion didorong. Raja mulai bergerak kawan, dan di sini benteng B6. Raja ke F3 terlebih dahulu, menurut Stockfish lebih kuat. Benteng B6 ingin rebut pion B7.
Memberikan kesempatan Menteri Hitam melakukan skak-skak yang berulang-ulang kawan. Di sini Raja ke F4, Menteri ke D5 terlebih dahulu. Di sini pion G4 mulai didorong oleh Abdus Satrop dan Menteri melakukan skak lagi secara berturut-turut kawan sampai beberapa langkah. Valehopons menyerang Raja terus berharap melakukan skak-skak yang berulang dan berakhir remis. Tapi sampai langkah ke-38 ini Valehopons juga dalam posisi tertekan waktu. Dia berharap Abdus Satrop menawarkan remis atau Valehopons menawarkan remis, cuma ditolak oleh Abdus Satrop. Kejadiannya kita tidak tahu persis kawan seperti apa. Dan Menteri ke petak G2 ini merupakan langkah kesalahan kawan. Pada posisi ini langkah terbaik adalah melakukan skak-skak yang berulang-ulang sekali lagi kawan. Kesini nanti bisa nanti diikuti, mungkin Raja bergerak ke petak F5, kalian bisa mengikutinya Menteri melakukan skak lagi kawan, dari H ke peta F2 dan seterusnya. Tapi melakukan pergerakan menunggu dengan Menteri G2 untuk menjaga pion ini. Dan di sini benteng ambil pion ini kawan tak ada masalah. Ini akan menjadi keuntungan bagi putih untuk meloloskan satu pion nanti. Dalam permainan endgame semacam ini kawan, kemungkinan langkahnya akan cukup panjang, mungkin bisa berakhir di atas 100 langkah lebih. Benteng F3 pilihan Abdus Satrop tidak memutuskan ambil pion dan memberikan kesempatan permainan bisa berakhir miss. Raja G8 pilihan terbaik kawan untuk menghindari discover ini. Di sini benteng kembali ke D3, Menteri F1 skak, benteng F3, Menteri bergeser ke D1 terlebih dahulu kawan, dan benteng E3. Tidak berani ambil pion B7. Ini cukup riskan juga kawan. Karena posisi benteng ini terpisah-pisah, kalau ada kesempatan juga bisa melakukan skak, dan kalau sampai salah melangkah, salah satu benteng bisa jatuh juga karena tidak terkoneksi. Tapi pada posisi ini kemungkinan remis kawan. Kalau melakukan serangan di petak-petak gelap, ya Raja akan berusaha untuk tetap berada di petak gelap. Jangan sampai berada di petak terang yang bisa jatuh benteng yang ada di petak B7. Ambil pion ini menurut Stockfish tak ada masalah untuk saat ini. Tapi cukup riskan, oleh karena itu Abdus Satrop memilih dengan benteng E3. Menteri D4 skak blokade oleh benteng E4. Menteri D5, di sini benteng bergeser untuk berkoneksi kawan. Dan selanjutnya Raja bergerak ke F7. Benteng 6 turun ke E5. Menteri D2 melakukan skak sekali lagi. Dan Menteri bergeser ke C1. Di sini benteng melakukan serangan di E7, Raja bergeser ke F8, benteng 7 turun ke E5 lagi, Menteri bergeser ke G1. Dalam posisi yang seimbang dan kontrol waktu kedua pemain mulai setara lagi, harusnya permainan seperti ini ya udah sepakat remis aja biar beres. Tapi kedua pemain masih tetap ngotot kawan, Raja F3, Menteri F1, Raja E3, Menteri E1, Raja bergeser, Menteri B1 skak, Raja bergeser, Menteri C2 dan Raja bergeser ke D4. Bersamaan dengan melangkah Menteri ke petak C6 ini kawan, jamnya Valehopons jatuh atau dia kalah waktu di sini kawan. Tapi dengan melangkah Menteri ke petak C6 ini, putih juga bisa menang. Kita lanjutkan saja game ini. Dengan ide benteng melakukan skak beruntun kawan, nanti ditukarkan dengan Menteri di petak E6 ini. Dan dengan komposisi dan diagram seperti ini, putih bisa menang dalam permainan endgame pion ini kawan. Kalian bisa melanjutkan Raja bergerak ke petak C5 untuk menghabisi pion-pion ini dan meloloskan pion kalian yang bisa lebih cepat promosi. Seumpama dipertahankan oleh Raja D7, kalian tak perlu untuk kesini kawan, karena masih bisa dipertahankan dan permainan bisa remis. Kalau kalian kembali ke sini, ya bisa dibalas dengan Raja ke petak C7. Nanti pergerakan Raja Hitam ini istilahnya akan opposite, akan selalu berlawanan dan permainan bisa remis. Kalian bergeser ke sini, Raja akan bergeser ke sini. Jadi untuk memetik kemenangan, kalian tidak perlu ke petak B6, tapi bergeser ke sini kawan, ke petak D5. Dan jika Raja bergeser ke petak E7 untuk melindungi pion yang akan dikejar oleh Raja Putih, kalian geser Raja, opposite terus kawan. Dan jika Raja bergeser ke sini, kalian berbalik untuk menyerang pion di sini. Dan kalian bisa menang. Itulah taktiknya seperti itu kawan. Kalian akan lebih cepat untuk bisa mempromosikan pion. Sampai di sini tak perlu saya lanjutkan lagi.
Kalian otak-atik sendiri apakah raja akan bergerak ke sini untuk mendapatkan pion putih ini. Silakan. Putih pasti akan lebih cepat untuk menghabisi pion hitam di sisi kiri papan ini. Tapi sayangnya pada posisi ini tadi kawan, Vale Hopons sedikit lambat untuk melangkahkan menterinya mau bergerak kemana. Yang lebih bagus adalah raja bergeser ke petak G8 kawan. Atau sekali lagi membuat langkah-langkah skak yang berulang-ulang. Itulah kawan permainan Abdus Satrop yang bermain endgame dengan sepasang benteng melawan menteri kawan, melawan Vale Hopons asal Spanyol. Sekali lagi Abdus Satrop sementara ini tak terkalahkan dari 6 game, memetik 4 kali kemenangan dan 2 kali remis. Hari ini akan dilanjutkan 3 game lagi dan besok lusa akan dilanjutkan permainan bridge di turnamen Fugar Gasimov Memorial ini. Semoga permainan dari kedua pemain tadi bisa menghibur kalian dan kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.